Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4554 sampai bab 4556. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Chen Ping ingin melihat seperti apa sebenarnya penguasa domain barat ini. Namun dia menyadari bahwa dia bahkan tidak sanggup menatap penguasa domain barat itu secara langsung. Perasaan tertekan itu menyebabkan Chen Ping menundukkan kepalanya. Ini adalah penguasa domain kedua yang pernah ditemui Chen Ping. Dari 5 penguasa domain alam surgawi, Chen Ping sudah pernah menemui 2 orang. Namun, pada saat ini, Tuan Xi sedikit mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah penguasa wilayah barat itu. Hanya dengan tatapan itu, tubuh penguasa domain barat bergetar. Saya benar-benar minta maaf atas gangguan yang ditimbulkan. Kalian semua sedang sibuk. Setelah penguasa domain barat selesai berbicara, tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Jadi semua orang jadi linglung. Penguasa domain barat ini datang dengan cepat, tetapi menghilang dengan cepat pula, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Terlepas apakah itu orang-orang dari aliansi penyegel iblis atau orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao, mereka semua berada dalam keadaan kebingungan. Tuan Xi, ini, Chen Ping mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa penguasa domain barat itu telah lama pergi. Jangan khawatir tentang dia, hanya jika kamu berkultivasi dengan baik di masa depan dan meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Tuan Xi menepuk bahu Chen Ping. Baiklah Tuan Xi. Chen Ping mengangguk dengan berat. Tuan Xi menatap Xiao Feng sebelum berbicara. Aku berkata bahwa Chen Ping adalah kesempatan besar bagi dinasti Xiao Mu, dan sekarang kesempatan ini telah datang. Setelah berkata demikian, Tuan Xi melambaikan telapak tangannya dan tiba-tiba seberkas cahaya keemasan muncul ke dalam kehampaan. Namun tak lama kemudian, cahaya keemasan itu meledak di kehampaan, lalu titik-titik cahaya keemasan memenuhi seluruh batas dinasti Kekaisaran Xiao. Cahaya Qi ini telah meningkatkan Qi dinasti Kekaisaran Xiao Anda selama 3000 tahun, dan tidak ada seorang pun yang dapat menggoyahkan dinasti Kekaisaran Xiao Anda dalam 3000 tahun ini. Kata Tuan Xi acuh tak acuh. Perkataan Tuan Xi ini diucapkan ke telinga Xiao Feng, dan begitu pula kepada Zhuo Tianzeng dan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk memberitahu aliansi penyegel iblis agar berhenti menyerang dinasti Kekaisaran Xiao. Mendengar ini, Xiao Yuanshan sangat gembira dan memimpin seluruh orang dinasti Kekaisaran Xiao untuk berlutut di kaki Tuan Xi. Senior, lebih dari 100.000 jiwa dewa jenderal dinasti Kekaisaran Xiao semuanya dibangkitkan oleh senior juga, kan? Pada saat ini, Xiao Feng menatap Tuan Xi dan bertanya. Ini karena tadi, suara Tuan Xi sama persis dengan suara orang yang telah membangkitkan 100.000 jenderal itu. Jadi sepertinya jiwa dewa dari 100.000 jenderal itu tidak dibangkitkan oleh Taoist Wuji itu. Tuan Xi hanya tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab Xiao Feng, tubuhnya langsung menghilang. Chen Ping membeku. Orang-orang dinasti Kekaisaran Xiao juga membeku. Pergi begitu saja? Bagaimana dengan orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini? Melihat Tuan Xi pergi, Raja Iblis Awan Merah yang bersembunyi di lautan kesadaran Chen Ping menghela napas panjang. Dia akhirnya pergi juga. Aku sangat takut. Senior, mengapa kamu begitu takut pada Tuan Xi? Apakah kamu tahu identitas Tuan Xi? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Anak kecil, jangan banyak bertanya. Kalau disuruh berkultivasi dengan baik, berkultivasilah dengan baik.
pinjamkan aku tubuh fisikmu, aku ingin membunuh beberapa orang untuk melampiaskan amarahku, tapi itu membuatku takut. Raja Iblis Awan Merah tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa jika Tuan Shi tidak memberitahu Chen Ping, maka pasti ada alasan mengapa dia tidak memberitahu Chen Ping. Jika dia berbicara lebih banyak lagi, dia takut akan mengalami masalah dan dibunuh. Dia baru saja ketakutan setengah mati, dan pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah ingin melampiaskannya. Senior, kalau begitu kamu harus tenang dulu, jangan hancurkan dagingku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia bermaksud meminjamkan tubuh dagingnya kepada Raja Iblis Awan Merah dan kemudian membantai orang-orang dari aliansi penyegel iblis. Tetapi sebelum Chen Ping bisa membiarkan Raja Iblis Awan Merah memiliki tubuh fisiknya, dia melihat Zhuo Tianzheng dan Luo Tea serta yang lainnya menoleh dan melarikan diri. Berlari lebih cepat dari kelinci. Meskipun Tuan Shi telah pergi, kata-kata Tuan Shi tadi telah mengguncang mereka sampai ke akar-akarnya. Dia memberi dinasti Xiao 3000 tahun keberuntungan dan melindunginya selama 3000 tahun. Konsep macam apa itu? Dengan kata-kata ini, mereka tidak akan berani berpikir apapun yang menentang dinasti Xiao. Orang-orang dari aliansi penyegel iblis semuanya telah melarikan diri, jadi Chen Ping hanya bisa menyerah dan menyerahkan tubuh fisiknya kepada Raja Iblis Awan Merah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao juga merasa lega, sementara mereka gembira di dalam hati. Kesempatan, ini benar-benar kesempatan hebat. Berteman dengan Chen Ping adalah hal paling benar yang pernah mereka lakukan untuk dinasti Kekaisaran Xiao. Tuan Chen, di masa depan, dinasti Kekaisaran Xiao saya akan membangun sebuah patung untuk mengabadikan Tuan Chen, dan anak cucu saya akan mengingat Tuan Chen untuk generasi yang akan datang. Xiao Yuanshan berlutut ke arah Chen Ping. Kaisar Xiao, tidak perlu bersikap sopan. Chen Ping buru-buru membantu Xiao Yuanshan berdiri. Tuan Chen, Anda sudah mendapatkan begitu banyak tas penyimpanan, Anda masih belum melihat harta apa saja yang ada di sana. Ji Yun mengingatkan Chen Ping. Mendengar ini, Chen Ping mengangguk lalu membuka tas penyimpanannya. Orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini memiliki sumber daya yang melimpah di tas penyimpanan mereka, terutama tas penyimpanan Zhuo Tianzheng yang berisi persembahan dari aliansi penyegel iblis selama 100 tahun. Sumber daya ini cukup bagi Chen Ping untuk berkultivasi dengan baik. Chen Ping tidak perlu khawatir tentang sumber daya lagi. Masih lebih mudah untuk meraih sumber daya. Chen Ping berkata dengan hati penuh kegembiraan. Tuan Chen, lihatlah tas penyimpanan berlapis emas itu. Ini pasti milik lelaki besar konyol itu. Ji Yun berkata sambil menunjuk ke tas penyimpanan berwarna berbeda di tangan Chen Ping. Chen Ping membuka tempat penyimpanan itu, lalu indera keilahiannya memasuki kantong penyimpanan itu. Tak lama kemudian, ia terkejut karena di dalam kantong penyimpanan itu terdapat kristal-kristal yang tak terhitung jumlahnya, yang berwarna lavender, dan aroma di dalam kristal-kristal itu mengikuti auranya dengan agak berbeda. Chen Ping mengeluarkan batu kristal dan bertanya pada Xiao Yuanshan, Kaisar Xiao, apakah kamu tahu batu kristal jenis apa ini? Xiao Yuanshan mengambil kristal-kristal itu dan mengamatinya dengan saksama, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, aku tidak tahu apakah ini adalah jenis kristal yang dimiliki alam surgawi. Ini adalah batu roh abadi, batu kristal paling sampah di alam surgawi. Hanya kultivator yang pertama kali naik ke alam surgawi yang akan menggunakannya. Batu kristal jenis ini mengandung campuran ki abadi dan ki roh di dalamnya. Auranya tidak murni.
banyak kultivator yang hendak naik tingkat juga suka menggunakan batu kristal jenis ini untuk berkultivasi. Ini untuk membuat metode gong mereka berubah sedikit lebih halus. Anda harus tahu bahwa banyak kultivator yang berkultivasi dari ki spiritual dan kemudian naik untuk menyerap ki abadi. Transformasi dari ki spiritual ke ki abadi ini perlu memiliki proses. Raja Iblis Awan Merah mengikuti Chen Ping dan menjelaskan, batu roh abadi, kristal sampah dari alam surgawi, tapi benda-benda ini seharusnya menjadi kristal teratas di alam surgawi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, teknik konsentrasi hati bekerja, dan batu roh abadi di telapak tangannya langsung diserap oleh Chen Ping. Batu roh abadi ini tidak banyak gunanya bagi kultivator biasa. Lagi pula, kultivator biasa tidak memiliki sarana untuk memurnikan ki abadi. Mereka hanya dapat memurnikan ki roh, jadi tidak sebagus batu roh. Dan para dewa yang menggunakan batu roh abadi ini hanya bisa menyerap ki abadi, jadi tidak sebaik menggunakan batu abadi untuk berkultivasi. Ras dewa begitu tertindas sampai-sampai menggunakan batu kristal semacam ini untuk berkultivasi, dan mereka masih berani membanggakannya dengan merendahkan orang lain. Tetapi bagi orang mesum sepertimu yang dapat memurnikan ki dan aura abadi, batu kristal semacam ini memang merupakan hal yang baik, kata Raja Iblis Awan Merah. Lagi pula, jurus pengembunan hati Chen Ping terlalu menyimpang dan mampu memurnikan hampir segalanya, jadi batu roh abadi ini adalah benda terbaik di tangan Chen Ping dan tidak terbuang sia-sia sama sekali. Hati Chen Ping dipenuhi dengan kegembiraan saat ini, lalu dari tas penyimpanan Luotea, dia mengeluarkan sebuah peta yang agak menguning. Melihat peta itu, Chen Ping sekilas mengenali bahwa itu adalah peta seluruh alam surgawi, dengan 5 wilayah utama terbagi dengan sangat jelas. Namun, di sudut wilayah selatan, ada bagian yang dilingkari lingkaran merah. Chen Ping telah melihatnya beberapa saat, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang tempat yang dilingkari merah ini. Kaisar Xiao, seberapa banyak yang kau ketahui tentang seluruh wilayah alam surgawi? Chen Ping bertanya pada Xiao Yuanshan. Aku masih mengerti sebagian, tapi setelah perang Dewa Iblis, batas-batas alam surgawi juga berubah. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Tuan Chen. Xiao Yuanshan bertanya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kaisar Xiao, lihatlah lingkaran merah itu. Di mana letaknya? Kata Chen Ping sambil membentangkan peta di depan Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan memperhatikan dengan saksama, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Tempat ini seharusnya milik wilayah Gunung Iblis Surgawi. Aku jarang ke sana. Tapi aku tahu bahwa sebelum perang Dewa Iblis, ada beberapa kota kuno di sini, dan batas wilayahnya sangat besar. Namun setelah perang Dewa Iblis, banyak kota kuno di alam surgawi hancur. Jika bukan karena perang Dewa Iblis, dinasti Xiaoku tidak akan memiliki pengaruh besar di alam surgawi. Tapi peta ini punya catatan yang dilingkari di sini. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku akan ke sana suatu saat nanti. Chen Ping menyimpan peta itu. Akan tetapi, Chen Ping tidak langsung pergi menjelajahi tempat-tempat yang ditandai di peta pada kesempatan pertama. Sebaliknya, ia mulai menggunakan sumber daya yang telah dijarahnya di dinasti Kekaisaran Xiao untuk mulai berkultivasi. Xiao Yuanshan juga memanfaatkan waktu ini untuk mulai membangun kembali kota kekaisaran. Dan karena dinasti Kekaisaran Xiao memiliki 3000 tahun keberuntungan, tidak perlu khawatir tentang balas dendam aliansi penyegel iblis.
saat ini di markas besar aliansi penyegel iblis. Zuo Tianzeng dan yang lainnya telah melarikan diri kembali. Luo Tea duduk di posisi pemimpin aliansi, dan Zuo Tianzeng memimpin para ahli dari aliansi penyegel iblis. Mereka semua berdiri di samping, masing-masing dengan kepala tertunduk. Pukulan yang mereka terima kali ini benar-benar hebat, bahkan penguasa domain pun muncul dan langsung ketakutan. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Luo Tea duduk di kursi utama, terus-menerus menuangkan anggur ke mulutnya. Orang-orang yang pernah meninggal sudah memiliki kesan yang jauh lebih mendalam tentang ketakutan terhadap kematian itu. Dia belum berani kembali ke 10 kuil, karena dia tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskannya kepada penguasa 10 kuil. Suasana di dalam markas aliansi penyegel iblis sungguh sangat menyesakan. Sesaat kemudian, Luo Tea bangkit dan semua orang menatap Luo Tea. "Ikuti aku ke 10 kuil," Luo Tea berkata pada Zuo Tianzeng. "Tuan Luo, aku tidak akan banyak berguna jika aku pergi, kan?" Zuo Tianzeng pun tidak berani pergi, tidak berani berhadapan dengan penguasa 10 kuil itu. "Kamu harus pergi, masih ada orang kuat seperti ini di alam surgawi. Kamu bahkan tidak melaporkannya. Ini adalah kelalaianmu dalam menjalankan tugas." Luo Tea berkata dengan marah. "Tuan Luo, saat itu, Patriark Yo sepertinya telah mengingatkanmu bahwa ada kehadiran yang kuat di belakang Chen Ping itu. Tapi kau tidak percaya padaku. Kau bilang kau bisa membunuh mereka dengan 1 pukulan." Zuo Tianzeng tidak ingin disalahkan, jadi dia berkata kepada Luo Tea, "Beraninya kau." Luo Tea meraung marah, Aku hanya bicara spontan. Hentikan omong kosongmu dan ikuti aku ke 10 kuil." Zuo Tianzeng enggan, tetapi tetap dipaksa Luo Tea ke 10 kuil. Ketika Zuo Tianzeng mengikuti Luo Tea dan muncul di 10 kuil, penguasa 10 kuil sudah menunggu mereka. "Luo Tea, jiwa kehidupanmu menghilang dan muncul lagi. Apa yang terjadi? Kupikir kamu sudah mati." Penguasa kuil ke-10 bertanya pada Luo Tea. Sebagai anggota kuil ilahi, ketika Luo Tea terbang dalam warna abu-abu pada waktu itu, lampu jiwa takdirnya di 10 kuil padam. Ketika lampu jiwa takdir padam, itu juga berarti orang tersebut telah meninggal. Saat itu, melihat lampu jiwa kehidupan Luo Tea padam, penguasa 10 kuil masih sedikit terkejut. Namun kemudian lampu jiwa takdir menyala kembali, yang membuat Master Aula ke-10 bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan lampu jiwa takdir. "Tuan Istana, aku dibunuh oleh seseorang, dan kemudian orang itu membangkitkan aku." Luo Tea tidak berani menyembunyikan apapun dan berkata, "Membunuhmu lalu membangkitkanmu?" Penguasa istana ke-10 terkejut. Apa yang terjadi di sini? Masih ada orang sekuat itu di alam surgawi?" Luo Tea menceritakan kejadiannya dengan rinci, lalu berkata, Ketua Balai, semua ini karena Zuo Tianzeng melakukan kesalahan dalam penyelidikannya, menyebabkan saya menjadi mudah tertipu dan mengalami kerugian besar." Luo Tea juga menyalahkan Zuo Tianzeng atas kecerobohannya sendiri. Orang macam apa dia yang bisa membunuhmu begitu saja dan kemudian membangkitkanmu kembali? Apa sebenarnya kekuatannya? Master Aula ke-10 tidak meminta pertanggungjawaban, tetapi tertarik pada orang yang dibicarakan Luo Tea. Bersambung.